Ulangan 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita bisa baca untuk menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah penggembalaan saat ini. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Allah bagi kita sekalian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, itulah kebenaran firman yang memberkati kita dan yang dikatakan berbahagia kita semua yang setia dengar firman, setia juga memelihara serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Mama, orang tua saksi yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Ya, hari ini kita ada di sini untuk kita mau mempersiapkan diri kita karena kita mau mengantarkan 19 orang anak ini ke dalam rumah Tuhan supaya mereka dimeteraikan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Ya, kita tahu bahwa di dalam gereja Kristen Protestan, khususnya di gereja Masehi Injili di Timor, itu kita mengenal ada 2 pelayanan sakramen. Sakramen yang pertama itu sakramen perjamuan kudus, dan yang kedua itu adalah sakramen baptisan kudus. Untuk sakramen yang pertama, perjamuan kudus, itu dapat dirayakan oleh anggota sidi berkali-kali di dalam hidupnya. Dan di Gemit kita merayakan itu 1 tahun 4 kali. Kita merayakan perjamuan kudus. Perayaan itu bermaksud untuk kita mau dan mengingat kembali Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Karena sakramen perjamuan kudus itu kita berulang kali supaya sebagai peringatan bagi bahwa kita tidak boleh lagi diri kita untuk hidup dalam dosa, karena dosa akibatnya adalah maut, dan Kristus sudah mengambil alih penderitaan itu tersalib demi keselamatan kita. Sehingga kita mesti berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Dan karena itu sakramen perjamuan kudus kita rayakan untuk ingat bahwa betapa Tuhan berkorban karena demi kasih-Nya untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Sehingga perjamuan kudus itu mesti menjadi sebuah kerinduan. Harus ada rasa rindu untuk kita merayakan itu berkali-kali dalam hidup kita. Sedangkan pelayanan sakramen baptisan kudus itu kita hanya alami sekali dalam hidup kita.
Dan itu diterima oleh anak-anak kita yang masih kecil ataupun orang-orang yang sudah dewasa yang belum pernah dimeteraikan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Mereka dapat diberi kesempatan untuk pelayanan dimaksud, dan itu hanya sekali seumur hidup. Bahwa di dalam pelayanan sakramen baptisan kudus itu nama kita diumumkan bahwa kita adalah milik Allah, warga kerajaan Allah. Karena itu sebagai warga kerajaan Allah kita dimeteraikan dan diberi tanda di dalam 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu sekali untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bagian ini mengingatkan kepada semua kita sebagai orang tua, karena tugas kita sebagai orang tua adalah kita mesti berjuang supaya anak-anak kita itu bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Itu tugas kita sebagai orang tua. Tugas kita adalah berjuang sedemikian rupa supaya anak-anak kita itu bisa tetap ada hidup di dalam kebenaran. Memang kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, hal itu sudah diingatkan juga kepada Abraham, bahwa Abraham itu dipanggil oleh Tuhan dan juga punya kesempatan untuk hidup berkeluarga, dan tugasnya adalah supaya dia mesti memandu kehidupan generasi berikutnya supaya tetap hidup di dalam kebenaran. Dan itu tugas kita sebagai para orang tua dan saksi. Dan ingat bahwa tugas ini akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan pada waktunya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, di sana firman Allah katakan bahwa pada waktunya semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan ya, semua yang kita lakukan di dalam hidup ini, entah baik atau buruk, ke hadapan kita akan mempertanggungjawabkan itu. Dan mari kita perhatikan kitab Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ini adalah sebuah perintah. Ini adalah sebuah perintah yang dikhususkan kepada para orang tua supaya mendidik anak-anak untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, mengapa anak-anak kita mesti dididik untuk hidup dalam kebenaran? Kita semua ingat di dalam kitab Kejadian, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu, dia sekaligus adalah makhluk religius. Karena itu sebagai makhluk religius, potensi religiusnya harus terus dibangun. Dengan cara apa? Dia mesti dididik di dalam kebenaran, ya, supaya potensi religiusnya tetap terpelihara dan terbangun di dalam hidupnya. Dan ingat, kalau ada pribadi-pribadi yang menuntun generasi baru atau juga sesamanya hidup dalam kebenaran, itu dia punya bagian indah di dalam kerajaan Allah. Coba kita perhatikan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Di sana firman Allah katakan bahwa setiap orang yang menuntun sesamanya hidup dalam kebenaran, dia itu menjadi pribadi yang bercahaya di hadapan Tuhan.
Jadi orang yang menuntun sesamanya hidup dalam kebenaran, itu dia menjadi pribadi yang bercahaya di hadapan Tuhan. Itu berarti masa depannya jelas, bagiannya jelas dalam kerajaan Allah. Bahkan kalau kita belajar di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketiga, orang-orang yang ikut serta dalam tugas pewartaan, dalam tugas pemberitaan Injil, namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ketiga. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu, baik orang tua maupun saksi, melaksanakan mandat ini dengan baik dalam perjalanan hidupmu, maka itu nilainya adalah keselamatan. Begitu. Itu nilainya keselamatan. Ya. Jaminannya adalah keselamatan. Sehingga itu perlu kita kerjakan secara serius di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kitab Ulangan pasal 6 ini mengingatkan para orang tua untuk dia harus perhatikan anak-anaknya hidup dalam kebenaran, dan dia mesti mengajarkannya berulang-ulang. Karena semua kita orang tua tahu bahwa hari ini sumber belajar anak kita itu sudah banyak. Ya. Bukan saja orang tua menjadi sumber belajar, tapi hari ini HP sudah jadi sumber belajar. Apalagi kita punya anak-anak masih kecil, dia jangan menangis, kita mulai kasih dia HP untuk dia bermain. Dia mulai tende sana, tende sini, dia lihat segala hal. Nah, begitu. Jadi hari ini sumber belajar generasi baru kita bukan lagi orang tua sendiri, tapi sudah banyak. Nah, itulah sebabnya mengapa para orang tua itu sudah diwanti-wanti, diperingatkan supaya harus berperan dalam menjaga pertumbuhan iman dari kehidupan anak-anaknya. Ini tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua. Dalam Kejadian 18 ayat 19 itu, tugas orang tua adalah tuntun generasi baru kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Karena itu pewaris kerajaan Allah mesti dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Tidak boleh hidup di dalam cara-cara hidup yang keji. Itu maksudnya. Sehingga coba perhatikan baik-baik bacaan tadi. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Bayangkan, hampir seluruh waktu yang kita gunakan dalam hidup kita, baik duduk di rumah maupun jalan-jalan dengan anak-anak kita ataupun baring-baring dengan anak-anak kita, waktu-waktu itu mesti terisi dengan kebenaran firman Allah. Ya. Cukup banyak orang tua yang pada saat ketika dia kasih makan anak yang masih kecil, dia bukan sambil cerita baru kasih makan anak. Ya. Dia bisa pilih satu cerita Alkitab untuk dia ceritakan. Jadi sambil cerita, terus itu anak sambil dia kasih makan. Sehingga mungkin anak akan bilang begini, oh begitu kok bapak, begitu kok mama. Tapi makanannya sudah masuk dan ceritanya dia sudah dengar. Orang-orang tua ini mama dong kadang-kadang kasih makan anak. Apalagi kalau dia masih ada pekerjaan lain yang harus dia kerja. Mungkin belum cuci dan macam-macam. Setelah makan ini anak pun paha biru. Malah pakai kata-kata yang kasar, lu cek cepat ya, mama mau kerja ini. So cekin lah, soalnya mau cek lah, begitu. Padahal coba kita perhatikan ini kitab Ulangan pasal 6. Ya. Itu bukan metode yang kita gunakan untuk tumbuh kembang anak-anak kita.
Mestinya kita mengajarkan mereka berulang-ulang tentang kebenaran. Begitu. Jadi ingat, supaya mama dong atau bapak-bapak dong atau oma-oma dong, opa dong mau kasih tidur ini anak kecil dong, cucu dong, sambil cerita. Bukan dia sudah mau tidur lalu paksa cubit, paksa ketuk dia pun kepala dan macam-macam, sehingga ini anak ketakutan. Begitu. Nah, ini perlu harus kita perhatikan dengan baik di dalam perjalanan hidup kita. Nah, karena itu kepada orang-orang tua yang sudah mendapatkan kesempatan untuk dapat kehidupan baru, bagi anak-anak dampingi mereka dengan baik. Semua orang tua papa mama harus ingat, anak-anak itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita belajar di dalam 1 Samuel, di sana jelas Hana misalnya, dia berdoa minta pertolongan untuk kalau bisa dia juga hamil dan dapat keturunan. Sehingga di dalam 1 Samuel itu Hana bilang begini, untuk mendapatkan anak inilah aku telah berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini ada orang tua yang Tuhan izinkan untuk ada anak-anak yang ada dalam persekutuan hidupnya, ya, itu karena Tuhan yang menganugerahkan. Jadi jaga bapak itu titipan Tuhan, ya. Jangan sampai dong kena cubit terus, kena papoko terus. Tindakan-tindakan kasar yang kita lakukan bagi kehidupan mereka, itu berarti kita tidak menghormati sumber pemberinya, yaitu Tuhan. Nah, karena itu perhatikan baik-baik dalam kitab Ulangan pasal 6 tadi. Ingat, duduk di rumah dengan anak-anak mesti ajar dong hidup dalam kebenaran. Pada saat berbaring dengan mereka, tuntun mereka untuk hidup dalam kebenaran. Saat bawa dong jalan-jalan pesir di mana-mana sambil jalan, sambil cerita tentang kebenaran. Bahkan kita baca dalam kitab Ulangan tadi, malah di kitab pun tembok-tembok juga mesti ada sesuatu yang kita pasang di situ sebagai media belajar. Apakah di dalam kitab rumah, misalnya kita print ambil ini hukum dan kita gantung di situ, bikin besar-besar kok pasang di tembok untuk nanti kita kasih ingat anak-anak. Hukum pertama apa? Suruh dia baca. Misalnya begitu. Apakah kita melakukan itu? Kalau kita tidak melakukan itu, nanti anak-anak dan tumbuh kembang sendiri, lalu mereka akan punya tokoh idola tersendiri. Mungkin petinju yang pukulannya keras, itu dia foto dia taruh itu. Nah, lalu begitu. Atau ada bintang film tertentu yang pakai tali satu, foto besar-besar dia tempel di dia pun kamar. Kalau dia lote hari-hari, lihat situ dong. Nah, di dalam kitab Ulangan, justru wilayah tempat kediaman kita, rumah-rumah tempat kediaman kita, itu tembok-tembok, pintu-pintu gerbang mesti menjadi media pemberitaan untuk kehidupan anak-anak kita. Jadi pula tolong kau supaya jangan sampai itu tembok dong hanya ada gambar-gambar lain. Apalagi kalau bapak juga senang yang nona cantik, itu yang dia pasang di situ. Nah, dia bikin perbandingan dengan mama di rumah. Nah, lalu malah dia ada yang mama bapak bilang begini, lihat foto dia lebih cantik dari mama toh. Nah, begitu. Ada yang malah bikin begitu. Ini kan kurang bagus. Jadi baik. Kitab Ulangan memberi pengajaran kepada kita bahwa baik komunikasi kita hari-hari, kehidupan kita maupun ada sesuatu yang alat peraga yang mesti kita hadirkan menjadi sumber belajar untuk mendukung pertumbuhan iman anak-anak kita. Sehingga dong pun kamar tidur dong perhatikan, dong taruh gambar apa di situ untuk dong pun kehidupan sehari-hari.
mesti kita orang tua turut perhatikan. Ya. Dan juga kalau anak-anak kecil kita mulai kasih belajar dia pegang HP, ingat kok pasang program yang khusus anak. Jangan antero, program antero jadi dia tende semua hal, mati sudah. Dia pun perkembangan moralnya akan membahayakan bagi hidupnya. Saya kira itu yang bisa dapat disampaikan pada kesempatan ini. Ingat, anak-anak kita akan dimeteraikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka dimeteraikan pada penguasa sorga dan bumi, sehingga kehidupan mereka tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tugas orang tua dan saksi adalah selagi mereka masih kecil ini, didik mereka untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.